Tabe selamat lingkungan latai, salam sujud karena melempang. Selamat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang di podcast Haring Karingan. Saya Dayo Anggara dan pada episode kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat dekat tentang kehidupan spiritual masyarakat Dayak, khususnya umat Hindu Karingan, yaitu ritual Mamapasleu. Tentunya di tengah perkembangan zaman dan pola hidup modern, ritual Mamapasleu masih terus dilaksanakan oleh masyarakat. Namun muncul pertanyaan penting, apakah makna ritual Mamapasleu masih dipahami secara utuh? Apakah ia hanya menjadi tradisi turun-temurun atau tetap memiliki kekuatan dan relevansi spiritual hingga saat ini? Untuk membahas hal ini lebih dalam, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang memiliki pemahaman yang mendalam tentunya, yang memahami tentang spiritual maupun kerohanian. Tentu kita kedatangan narasumber yaitu Saudara Basir Tambang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sampai selamat mengatai, selamat sujud melempang. Sampai selamat. Ya, bagaimana kabar? Baik. Baik. Bahalap. Oke. Kesibukan saat ini masih di rohaniawan? Ya, rohaniawan juga bekerja juga. Oh ya, bekerja tentunya. Oke, baik. Tanpa berpanjang lebar, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita. Mungkin boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, sebelumnya Om Swastiastu, Tabe Om selamat Swastiastu. lingkungan latai, salam sujud karir melempang. Perkenalkan, nama saya Tambang. Saya seorang rohaniawan atau disebut dengan Basir. Untuk pekerjaan saat ini? Untuk pekerjaan, saya bekerja di Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Oh ya, Kementerian Agama. Oke, sangat luar biasa. Ya, sebagai pembuka tentunya mungkin masyarakat di luar sana belum mengetahui apa itu ritual Mamapasleu. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dulu apa itu ritual Mamapasleu itu sendiri. Ritual Mamapasleu artinya memapas itu membersihkan, penyucian lewu itu kampung. Jadi ritual Mamapasleu itu yaitu suatu ritual penyucian kampung, yaitu membersihkan dari hal-hal yang bersifat dari aura negatif. Nah, ya, tentunya ketika kita melihat Mamapasleu itu membersihkan bukan membersihkan menggunakan sapu atau seperti apa, tapi membersihkan secara spiritual ya, seperti itu tentunya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi sejarah latar belakangnya ritual Mamapasleu ini seperti apa, dan bisa dijelaskan kenapa harus dengan sebutan Mamapasleu. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Baik, secara kita ketahui atau secara historisnya, orang tua kita dulu itu di suatu perkampungan itu banyak peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena yang dianggap secara mencemari kampung. Nah, maka dalam hal itu orang tua kita dulu itu punya kapakat atau kesepakatan bersama, tidak hanya seorang pemeluk agama, namun semua masyarakat di kampung itu yaitu bertujuan yang sama, artinya dalam upaya untuk membersihkan atau mensucikan kampung tersebut. Nah, dalam hal itu para rohaniawan kita Hindu Kaharingan, baik itu Duhung Handai Pangtelun, Basir Rupu, dan Basir lainnya beserta tokoh adat dan seluruh masyarakat, yaitu mempunyai keinginan untuk supaya menghindari dari hal-hal adanya
suatu peristiwa yang dapat mencemari kesucian kampung tersebut. Nah, selanjutnya apa tujuan utama dari pelaksanaan ritual Mapasleu baik secara spiritual maupun dalam kehidupan sosial masyarakat tentunya? Tujuan utama spiritual yaitu tentunya pada garis besarnya yaitu penyucian kampung. Artinya penyucian kampung itu membersihkan dari hal-hal yang bersifat negatif. Nah, terus yang kedua, ritual Mama Pasleu ini itu merupakan suatu ungkapan rasa syukur kita terhadap Ranying Hatala Langit, Sahur Perapah, Penjaga Lewu. Artinya kita hidup di suatu kampung itu, keberlangsungan hidup kita itu kita harus menyelaraskan atau keseimbangan alam. Nah, maka dari hal itu solidaritas warga tentunya dalam pelestarian budaya juga. Maka dari hal itu mengacu itu ruang interaksi dalam masyarakat di suatu perkampungan tersebut. Ya, baik. Tentunya dalam ritual Mapasleu terdapat banyak sekali tahapan tentunya ya, dan juga perlengkapan-perlengkapan seperti kita dijelaskan, ada yang menggunakan babi, bisa menggunakan ayam, dan sampai keliling seperti itu ya, keliling belian mengelilingi suatu desa atau suatu wilayah untuk membersihkan. Nah, mungkin bisa dijelaskan tahapan-tahapan dalam ritual Mapasleu itu sendiri tentunya. Nah, tahapan-tahapan dalam ritual Mama Paslewu ini, yang pertama yaitu meminjam basir, yaitu suatu rohaniawan di mana rohaniawan itu sebagai memimpin upacara ritual dari balian Mama Paslewu itu. Nah, terus yang kedua, basir, penyebutan basir, terus basir melaksanakan yaitu pada sore hari yaitu menawur, terus balian, dan pada malam harinya yaitu balian mengelilingi suatu kampung tersebut. Nah, di situ banyak sekali sarana-sarana yang dipakai oleh basir rohaniawan kita. Yang salah satunya kita ambil contoh yaitu tampung papas, saletup itu, dan setelah itu langsung balian mengelilingi kampung tersebut. Nah, dengan tujuan artinya mantra-mantra yang diucapkan atau doa-doa yang dihaturkan oleh para basir rohaniawan suci kita itu mengandung doa-doa supaya agar terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif dan terus kampung tersebut mendapatkan kesucian. Kalau bisa, kalau boleh tahu berapa hari untuk pelaksanaan Mama Pasleu itu sendiri? Untuk ritual Mama Paslewu, hari pertama yaitu meminjam basir itu. Nah, di situ pada sore hari itu basir itu mulai yaitu melaksanakan upacara tersebut, upacara ritual tersebut. Nah, pada sore hari terus malamnya mengelilingi kampung, besoknya disebut dengan tabuh. Nah, tabuh tersebut yaitu segala ayam, babi maupun sapi dan kerbau itu yang kita korbankan atau yang dikorbankan atau yang disucikan dengan tujuan artinya dalam Mama Paslewu ini kita patut mensyukuri keseimbangan keselarasan alam yang sudah diberikan Ranying Hatala Langit Tuhan Yang Maha Esa untuk seluruh masyarakat. Kurang lebih 3 hari atau berapa hari? Kalau boleh Kurang tahu. lebih 3 hari. 3 hari ya, tentunya 3 hari ritual Mama Pasleu. Ya, di tengah kehidupan modern saat ini tentunya, apakah ritual Mama Pasleu ini masih relevan untuk terus digunakan atau terus dilakukan seperti itu? Nah, dalam ritual Mama Paslewu ini tentunya ya masih relevan. Mengapa sebabnya? Karena ritual Mama Paslewu ini bukan hanya sekedar yaitu ritual spiritual, tetapi juga mengandung banyak sekali simbol identitas budaya Dayak yang terkhususnya nilai-nilai yang terkandung dalam ritual Mama Paslewu itu nilai pendidikan, nilai budaya. Nah, maka dalam hal tersebut pelaksanaan
yang di masa kini ini adalah bentuk menjaga keseimbangan alam dan juga memperkuatkan moral masyarakat. Hmm. Kalau boleh tahu nih, untuk ritual Mapas Leu itu sendiri ada berapa orang rohaniawan ataupun basir untuk pelaksanaan Mapas Leu dan apa saja tugas-tugas dari basir tersebut? Mungkin bisa dijelaskan singkat terlebih. Nah, untuk tugas rohaniawan atau para basir dalam ritual memapas lewu ini bisa 5 orang, bisa juga 7 orang para basirnya. Nah, di situ para basir itu semua bekerja, artinya pada malam harinya yang mengelilingi kampung tersebut ada tugasnya masing-masing. Para basir itu para basir itu bertugas mengelilingi kampung itu dalam mantra-mantra sucinya seperti menggunakan kampung papas. Nah, kampung papas inilah yang kita percaya umat Hindu Keharingan, kampung papas inilah yaitu untuk membersihkan, itu mensucikan kampung. Nah, yang kedua itu salintup. Salintup itu yaitu humbang. Humbang itu bambu yang digunakan itu yang dibakar, enggak yang dibakar terlalu apa namanya itu, sehingga sebentar saja dibakar lalu itu dipukul, yaitu di suatu rumah ataupun di kampung tersebut. Nah, gunanya suara dentuman dari eh, humbang tersebut, dari bambu tersebut, kita yakini dan kita percaya melalui mantra-mantra prabasi rohaniawan itu mengandung makna yang mendalam, artinya yaitu manarewen. Manarewen itu supaya dahyang dahyang atau dari hal-hal yang bersifat negatif itu supaya eh, tidak mencemari atau terjauhkan dari suatu perkampungan tersebut. Ya, oke, baik. Tentunya keterlibatan dan pemahaman generasi muda tentu terhadap ritual Mapas Leo ini menurut Basir seperti apa sih? Peran anak muda saat ini untuk melihat ada ritual Mapas Leo ini seperti apa? Untuk peran keterlibatan generasi muda pada zaman sekarang ini biasanya ikut dalam suatu prosesi, yaitu membantu seperti persiapan sesajen, baik itu dekorasi-dekorasi prasarana yang digunakan atau yang dipakai oleh para rohaniawan atau basir tersebut. Nah, tentunya ketika kita melihat tentang ritual Memapas Lewu, apa sih dampak spiritual dan sosial jika ritual Memapas Lewu mulai jarang dan tidak lagi digunakan seperti itu? Apa Basir sendiri? Untuk dampaknya tentu akan terasa baik secara spiritual maupun secara sosial. Nah, contohnya secara spiritual artinya kampung itu dianggap kehilangan perlindungan ataupun kurang keseimbangan, yaitu baik harmonisasi baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, maupun manusia dan leluhur ataupun dengan Tuhan. Nah, secara sosial tentunya yaitu masyarakat sangat berisiko kehilangan solidaritas. Artinya interaksi dari para masyarakat tersebut dan nilai kebersamaan yang selama ini kita jaga melalui ritual maka sangat jarang dilakukan, maka akan berdampak juga kepada masyarakat. Tentunya peran masyarakat tentunya sangat dibutuhkan ya, karena melihat ritual Memapas Lewu ini adalah ritual yang sangat suci tentunya untuk membersihkan kampung dari hal-hal yang negatif tentunya. Tentu ketika tidak dilaksanakan mungkin ya akan terpengaruh, mungkin ada pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin tidak kita inginkan masuk ke daerah kampung seperti itu ya. Mungkin bisa. Nah, tentunya apa langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan agar ritual Mapas Lewu ini tetap lestari dan dipahami secara benar oleh generasi yang mendatang? Seperti apa? Eh, untuk langkah-langkah untuk generasi kita yang mendatang ini tentunya kita akan
Hal yang pertama itu yaitu edukasi, baik edukasi itu secara adat maupun secara agama. Artinya dalam ritual Mamapas Lewu ini tentunya kita harus mengenal lebih mendalam, bukan hanya itu sebagai ritual ataupun prosesi pembersihan, namun di dalam hal tersebut banyak sekali nilai-nilai yang perlu kita gali dalam ritual tersebut. Nah, yang kedua, keterlibatan generasi muda, baik itu secara dokumentasi budaya serta adaptasi dengan kehidupan modern. Nah, tanpa kehilangan makna spiritualnya. Nah, baik, terima kasih penjelasan Mas Wasil. Tentu dalam ritual itu sendiri tentu banyak sekali peran, tentunya tidak hanya dari rohaniawan itu sendiri, baik itu dari peran para tokoh masyarakat, tentunya baik itu pemerintah juga berperan. Nah, bagaimana nih menurut Pak Basir peran tokoh adat, tentunya lembaga keagamaan serta pemerintah dalam menjaga keberlangsungan ritual Mapas Lewu ini itu sendiri? Nah, dalam keberlangsungan ritual Mamapas Lewu ini yaitu dijaga melalui peran yang sangat saling melengkapi. Artinya yang pertama itu yaitu Basir. Basir seorang rohaniawan. Rohaniawan suci kita, Induk Karingan, itu sangat berperan, yaitu peran Basir tersebut sebagai pemimpin spiritual, baik itu dia melantunkan mantra, doa penyucian kampung, ataupun mengajarkan suatu simbol-simbol sakral. Banyak sekali simbol-simbol sakral yang perlu masyarakat kita tahu dalam upacara ritual Mamapas Lewu. Nah, yang kedua yaitu peran tokoh adat. Tokoh adat ini sangat berperan yaitu dalam ritual Mamapas Lewu. Tentunya sebagai penjaga tradisi. Artinya supaya menegaskan dalam ritual Mamapas Lewu ini sebagai jati diri Dayak. Nah, yang selanjutnya yaitu peran dari lembaga agama. Peran dari lembaga agama ini yaitu tentunya sebagai penguat nilai religius, yaitu memberikan pemahaman yaitu bahwa ritual tersebut bukan hanya sebagai bentuk syukur, tapi sebagai kita menjaga keseimbangan alam. Dan terus yang dari pemerintah sangat tentu perannya, yaitu sebagai fasilitator, artinya pendukung dari kebijakan budaya terhadap ritual Mamapas Lewu ini, membuka untuk ruang publik terhadap pelaksanaan ritual. Mungkin peran baik itu tokoh adat, agama, pemerintah itu sangat berkesinambungan tentunya. Karena ritual Mapas Lewu ini tidak bisa dilakukan sendiri seperti itu. Nah, menurut Pak Basir sendiri, apakah ritual Mapas Lewu ini hanya dilakukan oleh orang yang beragama Hindu Kaharingan atau bisa oleh non Hindu Kaharingan seperti itu? Nah, dalam ritual Mamapas Lewu ini tentunya dalam ajaran agama Hindu Kaharingan kita tidak membatasi, artinya orang percaya dalam ritual Mamapas Lewu ini. Tentunya ritual Mamapas Lewu ini bertujuan yaitu untuk membersihkan, artinya mendoakan untuk semua tidak terkecuali untuk penganut agama saja, tetapi untuk semua masyarakat. Nah, dalam hal itu ritual Mamapas Lewu ini tentunya ada keterlibatan masyarakat yang tidak mengenal agama si A ataupun si B. Artinya kita di suatu perkampungan tersebut tentunya kita tahu, artinya suatu kampung itu banyak tercemar dari hal-hal yang bersifat negatif. Artinya kita ambil contoh yang bisa meninggal yang secara tidak wajar, maka dalam hal tersebut kita yakin dan percaya di suatu perkampungan itulah yang banyak menimbulkan dahiang.
Dahiyang itu artinya bersifat yang bisa merugikan kita. Nah, maka dalam hal tersebut tentunya seluruh masyarakat dan memfasilitasinya, yaitu sebagai pelakunya, yaitu kita umat Hindu Keharingan yang dilakukan oleh para basir ataupun rohaniawan suci. Oh, ya. Boleh ya seperti itu ya, boleh Ya, dilakukan oleh desa, tapi yang melaksanakannya tetap orang Hindu Kaharingan tentunya ya, ya, karena tidak mungkin yang melaksanakannya di luar Hindu Kaharingan tentunya. ya, Tapi boleh dilakukan lah karena memang sifatnya Mapaslewu ini membersihkan lingkungan wilayah tertentu, baik itu wilayah itu terdiri ada Islam, ya. Kristen dan lain sebagainya, banyak sekali tentunya. Nah, apa nih selama melaksanakan ritual, apa nih tantangan dari Basir sendiri, tantangan dalam melaksanakan ritual Mapaslewu itu sendiri tentunya. Tentunya ada berbagai tantangan, baik itu dari masyarakat tentunya. Mungkin bisa dijelaskan tantangan apa nih yang Nah, dalam ritual Mama Paslewu ini tentunya ada yaitu suatu tantangan, artinya eh, tidak terlepas lah dari hambatan. Namun dalam hal tersebut eh, untuk masyarakat, tentunya masyarakat seluruh di perkampungan tersebut, artinya eh, tidak semuanya tidak semuanya yang ikut mendukung. Namun dalam hal tersebut para basir atau rohaniawan kita tidak membeda-bedakan eh, baik itu doa untuk yang hadir saja, namun tidak begitu. Artinya para basir rohaniawan kita tetap mendoakan yang terbaik untuk semua masyarakat tersebut yang di suatu perkampungan tersebut. terbaik. Tentunya tantangan jadi seorang rohaniawan tentunya sangat besar tentunya lah, karena tidak semua orang mempercayai lah. Ya, Tidak semua orang mempercayai eh, ritual, tapi sebagai seorang basir tentunya kita melaksanakan sesuai dengan tata cara yang ada menurut ajaran kita tentunya. Nah, apa nih pesan dan pesan tentunya bagi masyarakat di luar sana melalui ritual Mapaslewu ini, tentunya mungkin bisa dijelaskan pesan dan kesannya seperti apa melalui ritual Mapaslewu ini. pesan dan kesan secara umum yaitu dalam ritual Mama Paslewu ini tentunya ada pesan spiritual yang harus kita jaga, terkhususnya bagi umat kita Hindu Keharingan dan juga seluruh masyarakat, yaitu melalui prosesi ritual Mama Paslewu ini, yaitu terkhususnya untuk umat Hindu Keharingan dan juga masyarakat kita, yaitu diingatkan bahwa dalam kehidupan kita ini atau kehidupan di modern sekarang ini, tentunya tetap kita membutuhkan kesucian yaitu di perkampungan kita, baik itu perkampungan maupun untuk diri kita sendiri. Nah, yang kedua yaitu harmonisasi melalui ritual Mama Paslewu ini, tentunya kita mengajak, kita merangkul semua masyarakat itu, artinya tidak membeda-bedakan, kita bekerja dengan tujuan yang sama, yaitu untuk membersihkan suatu perkampungan. Nah, yang selanjutnya yaitu solidaritas dan penghormatan terhadap leluhur. Tentunya bagi umat kita Hindu Keharingan dan masyarakat kita hidup di dunia ini, di Pantai Danum Kolunen ini, Lewu Injam Tiang ini, tidak terlepasnya dari leluhur-leluhur kita. Nah, melalui Mama Paslewu ini sebagai ungkapan syukur kita terhadap para leluhur yang selalu menjaga kita, memberikan selalu melindungi kita dari mara bahaya maupun dari penyakit-penyakit yang bisa apa namanya, yang bisa membuat kita mengurangi artinya mengurangi jiwa kita bersosial. Nah, pada ritual Mama Paslewu ini tentunya saya mengajak, mari kita hidup artinya selaras, hidup selaras artinya seimbang dengan alam, keseimbangan dengan alam,
maupun kita menjaga kebersamaan dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ranjing Hatala Langit. Baik. Terima kasih Pak Basir, luar biasa penjelasannya, memberikan wawasan tentunya bagi kita semua, bagi saya tentunya, karena begitu pentingnya kita menjaga, melestarikan tradisi, ritual kita sebagai umat Hindu Karingan. Wajib tentunya kita menjaga dan melestarikan, karena kalau bukan kita siapa lagi seperti itu yang Ya. melanjutkan ritual-ritual kita tersebut. Oke, terima kasih tentunya buat para pemirsa yang sudah menonton di channel Haring Karingan. Semoga melalui episode ini kita semua semakin yakin dan memahami pentingnya menjaga dan melestarikan nilai-nilai spiritual dan warisan leluhur kita. Terima kasih kepada para pendengar dan penonton podcast Haring Karingan, dan sampai jumpa di episode selanjutnya, dan dengan membahas yang tak kalah bermakna tentunya. Kita tutup dengan mengucapkan Pramasanti. Om Om Santi 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 Om Sahi. Sahi.